Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Aziz. Saat ini saya mengajar di SMKN 51 Jakarta. Baik, untuk pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri di modul 1 ini, yaitu mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Beberapa pengalaman belajar yang baru dilakukan, diantaranya saya dapat mempelajari filosofi dan konsep merdeka belajar dalam pendidikan informatika. Kemudian dapat memahami elemen-elemen penting dalam pengembangan kurikulum merdeka untuk informatika, serta profil belajar pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan taksonomi Bloom yang diadaptasi. Selain itu, saya juga dapat menjelajahi berbagai sumber belajar yang disediakan seperti modul, video pembelajaran, dan diskusi daring. Kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru melalui forum diskusi dan kegiatan daring lainnya. Dan yang terakhir, menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik dalam konteks informatika. Sedangkan untuk emosi yang saya rasakan, yang pertama, saya merasakan antusiasme. Saya merasa sebuah antusias untuk mempelajari paradigma baru dalam pendidikan informatika dengan kurikulum merdekanya. Dan juga perasaan penasaran. Saya ingin tahu lebih banyak lagi tentang cara menerapkan konsep-konsep merdeka belajar dalam praktik pembelajaran saya di kelas. Termotivasi. Hal ini menjadikan saya termotivasi untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran informatika, khususnya di sekolah saya dan di kelas saya. Emosi berikutnya adalah tercerahkan. Saya merasa mendapat sebuah wawasan baru, pengalaman baru, dan tentang bagaimana merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan bermakna. Terakhir, emosi yang saya rasakan adalah merasa tertantang. Saya merasa tertantang untuk keluar dari zona nyaman dan mencoba melakukan sebuah pendekatan dan pengalaman baru. Itu emosi yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1 informatika di kurikulum Merdeka. Hal-hal yang sudah baik dalam modul ini, pembelajaran dirancang dengan baik dan mudah dipahami. Kemudian video pembelajaran informatif dan inspiratif, diskusi daring yang memberikan kesempatan untuk bertukar ide dan pengalaman dengan rekan-rekan guru. Kemudian saya harapkan fasilitator pelatihan dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat bermanfaat dan juga menggali potensi-potensi kami, dan juga nanti harapan kami ada tersedianya berbagai sumber belajar yang dapat diakses dengan mudah. Hal-hal yang perlu dirasa diperbaiki adalah perlu lebih banyak waktu untuk mempelajari materi dan mempraktikkan penerapannya. Perlu lebih banyak contoh konkret dengan bagaimana menerapkan merdeka belajar dalam berbagai konteks pembelajaran. Kemudian juga perlu lebih banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan pakar pendidikan. Dan yang terakhir, perlu lebih banyak dukungan dan pendampingan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Analisa implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika yang menjadi sebuah pertanyaan kritisnya adalah bagaimana cara menyesuaikan modul pembelajaran informatika dengan karakteristik dan kebutuhan murid yang beragam. Kemudian bagaimana cara mengukur efektivitas pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik. Bagaimana cara membangun kolaborasi yang efektif antara guru, murid, dan orang tua dalam konteks merdeka belajar. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi kesenjangan akses teknologi dan informasi di sekolah-sekolah yang berbeda. Untuk wawasan baru yang saya dapatkan, guru informatika memiliki peran penting dalam memfasilitasi murid untuk menjadi
pembelajaran mandiri dan kreatif di era digital. Kemudian pembelajaran informatika di kurikulum Merdeka harus berfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Asesmen dalam pembelajaran informatika harus berfokus pada penilaian proses belajar dan bukan hanya hasil belajar. Tantangannya mengubah mindset dan praktik pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran berpusat pada murid atau peserta didik. Mengembangkan model pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan murid, membangun kolaborasi yang efektif dengan berbagai pihak terkait, dan mengatasi keterbatasan infrastruktur dan sumber belajar. Solusi alternatif yang bisa dicapai adalah dengan mengikuti pelatihan dan workshop tentang Merdeka Belajar dan kurikulum Merdeka, bergabung dengan komunitas besar belajar guru informatika, berkolaborasi dengan sekolah lain untuk berbagi sumber belajar dan pengalaman, mencari dana hibah atau sponsor untuk mendukung program pembelajaran informatika. Dan keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman di masa lalu adalah pengalaman belajar dan mengajar dengan paradigma pembelajaran tradisional, pengalaman mengikuti pelatihan dan seminar tentang pendidikan informatika, pengalaman berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan pakar pendidikan. Bagaimana penerapan di masa mendatang? Adapun penerapannya merancang modul pembelajaran informatika yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik, membangun kolaborasi dengan berbagai pihak terkait mendukung pembelajaran informatika di sekolah. Konsep atau praktik baiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi, memberikan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid yang beragam. Pembelajaran berbasis proyek memberikan murid kesempatan untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam menyelesaikan proyek yang bermakna. Kemudian asesmen autentik mengukur kemampuan murid melalui berbagai cara seperti observasi, portofolio, dan presentasi. Di pembelajaran kolaboratifnya memberikan kesempatan kepada murid, siswa, atau peserta didik untuk belajar dengan berkolaborasi dengan teman-teman sekelasnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri di modul 1 mata pelajaran informatika pada kurikulum Merdeka. Saya Muhammad Abdul Aziz, mengajar informatika di SMKN 51 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.